Sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus. Shalom bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya saudara baik-baik saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam ibadah online hari ini. Kita percaya hari ini akan diberkati oleh firman Tuhan dan menerima anugerah tubuh dan darah, serta diurapi oleh minyak sebagai tanda kemuliaan Tuhan. Masih ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan link ini sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara telah diberkati. Itu sebabnya persiapkanlah Alkitab, hati, serta tubuh darah, serta minyak. Kita akan memulai, kita akan menyembah, memuji bersama. Dan kita percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Nya tidak bisa dipisahkan. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Dan kami bersyukur telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, berfirmanlah melalui anak-Mu terkasih, Pastor Joshua Tumakaka. Berilah kekuatan dan kesehatan, dan kami percaya firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu. Siapapun hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, bahkan yang terikat Tuhan bebaskan. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Baik, dari tempat ini saya menyapa saudara dimanapun saudara berada. Shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita dari sorga melimpah bagi setiap kita. Dan saat ini kita mau sama-sama menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Menyembah Dia sebagai ungkapan syukur kita. Kita telah menerima segala yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan ini setiap kami mau datang. Naikkan pujian penyembahan kami. Berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah jadikan indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Ajaib, ajaib Yesusku. Ajaib perkasa Engkau Tuhanku. Katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama angkat suara kita, katakan mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Katakan sebab Engkau mulia. Amin. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Lebih lagi katakan sebab Engkau mulia. Haleluya. Amin. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan dan yang akan memerintah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Amin, amin. Dan yang akan memerintah selamanya
Yesus Kristus Tuhan. Kau Juru Selamat, Kau Tuhan kami, Kau penebus kami. Layak disembah. Ya, dan seperti Engkau, langit dan bumi tunduk terhadap-Mu Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar setiap kami meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala raja, Tuhan yang perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami datang kepadamu, bawa pujian kami. Kami datang padamu, bawa ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih. Haleluya. 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 Kau sumber kekuatan kami, Kau tempat penghiburan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Setiap gambaran kehidupan kami ada di dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima kemuliaan menjadi biji mata Tuhan. Tuhan jaga setiap kehidupan kami. Tuhan pelihara setiap kami. Dan pada saat ini biarlah Engkau berfirman bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bertumbuh, berbuah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan menjadi kehidupan bagi setiap kami. Roh Kudus sendiri mengurapi dan memakai Pastor Joshua Tumakaka menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kumuliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, Yesus, agung nama-Mu, Yesus. Katakan
namamu besar dan layak dipuji. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, karena namamu besar. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Kami bersyukur karena kasih-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan oleh penebusan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, segala dosa kami telah diampuni. Maka kami hari ini datang dengan sukacita, dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Bapa, untuk menerima kasih karunia, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah. Karena kami percaya Engkau telah memilih kami untuk kemuliaan-Mu, untuk menyaksikan kebaikan-Mu, menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, bahkan memberitakannya sampai ke bangsa-bangsa. Maka di dalamnya termasuk kami percaya penyakit kami sudah disembuhkan, segala kelemahan kami sudah diangkat. Kami telah menerima kekuatan, menerima anugerah, kemuliaan, bahkan mujizat dan otoritas serta kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini kami doa agar siapapun yang sakit percaya bahwa segala penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Semua yang bimbang, yang ragu, hari ini memperoleh peneguhan, memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya adalah ya dan amin bagi semua janji Bapa. Maka kami percaya semua janji-janji Bapa pasti digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur bersama keluarga kami, doa kami semuanya tidak ada yang terhilang. Semua menerima keselamatan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berfirmanlah, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Masih berkumpul untuk bisa bersama-sama fellowship secara online dimanapun kami dan umat-Mu berada. Maka hari ini setiap kata kalimat firman-Mu, ucapan lidah bibirku dipagari, dilindungi, dikuduskan untuk memberkati umat-Mu. Yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami semua diberkati untuk mengenal Bapa yang adalah kasih dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita semua bersama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang melayani bersama. Hari ini kita akan mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Judul kita hari ini adalah kamu dipilih. Kamu dan saya dipilih untuk kemuliaannya. Kamu dan saya dipilih untuk kemuliaannya. Bersama-sama dimanapun kamu berada katakan, aku dipilih untuk kemuliaan Bapa.
Ya, Bapa memilih kita di dalam Yesus Kristus. Bahkan kalau kita pernah membaca di dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan diciptakan, dijadikan untuk kemuliaannya. Nah, ini adalah sebuah panggilan yang tidak semua orang menyadarinya atau bahkan banyak yang berusaha menghindar sehingga beberapa mengatakan itu kan bagiannya mungkin pastor, mungkin pendeta, hamba Tuhan, evangelis. Tapi Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga kepada murid-muridnya yang cuman 11, karena Yudas sudah pergi, dia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di sorga dan di bumi. Baru Tuhan katakan karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan hari ini kita mau menyederhanakannya sebagai kenyataan hidup kita. Bahwa dimanapun kita berada bahkan di masa ini, di masa kebiasaan baru ini, di mana kita harus pakai masker, terbiasa cuci tangan, dan menjaga jarak, kita harus punya iman. Panggilan ini tidak pernah berubah. Pemilihan ini telah ditetapkan dan kita sudah dimeteraikan. Bahwa Bapa mau menyatakan kemuliaannya bagimu. Jadi apapun keadaanmu, lagi sakit, lagi lemah, lagi bimbang, lagi ragu, lagi nggak punya uang, lagi berpikir mengalami resesi, justru pada saat ini berbahagialah, karena kalau Tuhan yang pilih, Bapa Sorga yang pilih, semua kebutuhanmu akan disediakan bagimu. Tanpa syarat, semua karena Yesus Kristus. Karena semua adalah anugerah yang kita peroleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang disalib ganti kita. Nah, kita akan membaca teks dari kitab Yehezkiel. Nah, Yehezkiel ini adalah tulisan Nabi Yehezkiel pada saat bangsa Israel dibuang. Dibuang kemana? Ke Babel. Pada saat bangsa Israel dibuang, pembuangan itu terjadi di zaman Raja Zedekia. Mereka dibuang masuk ke Babel dan pada saat itu ada Nabi Yeremia. Nah, tapi ini tulisan Yehezkiel. Nah, kita akan baca tulisan ini. Ini saya menulis ini di tanggal 15 Agustus dalam sebuah tulisan. Setiap pagi saya menulis ayat-ayat dari firman di dalam seri pembacaan Alkitab. Mungkin beberapa dari kamu menerimanya. Jika ada yang ingin menerimanya, boleh kirim WA ke nomor-nomor yang nanti diberikan atau disediakan sesudah session ini di pengumuman. Dan bisa WA dan kita akan kirimkan tulisan-tulisan tentang renungan seri bacaan Alkitab setiap hari. Nah, di tanggal 15 Agustus saya menulis tentang ini. Dan waktu saya menulis ini hati saya kayak zek gitu loh, kayak wow, luar biasa. Dan saya bagikan buat saudara hari ini dan biarlah semuanya diberkati dimanapun kita berada. Mari kita baca, Pastor Berti akan bantu baca kita Yehezkiel 1 yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit. Dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Bapa. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Amin, haleluya, tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 24 ayat 27 pernah Tuhan Yesus mengatakan ketika dua orang berjalan ke Emmaus, salah satu namanya Kleopas, dan Tuhan mengatakan kepada mereka menjelaskan seluruh Alkitab tentang dia. Mulai dari tulisan Musa, mulai dari Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian dikatakan dan semua kitab nabi-nabi, termasuk di dalamnya juga tulisan Mazmur di ayat 44, kitab Lukas 24, Tuhan Yesus jelaskan bahwa itu harus digenapi. Jadi Yehezkiel ini tulisan nabi, sehingga kita bisa memahami sebenarnya ini tentang Yesus. Tetapi kita sekarang karena iman, kita adalah orang-orang yang menerima bagian kebenaran ini di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita membaca ini kita akan berbahagia. Kata tahun ke-30 berhubungan dengan Yesus. Yesus sendiri melayani pada saat ia berumur 30. Dia mulai melayani, menyatakan kuasa dan kasih Bapa.
Dan di dalam teks-teks ini kemudian nanti kita bisa baca sebentar. Bagaimana Tuhan yang luar biasa yang adalah roh. Pencipta langit dan bumi yang luar biasa, yang ajaib. Di mana kasihnya, kebenarannya, kekudusannya, firmannya. Dan keberadaan dia sebagai dia yang sesungguhnya. Itu menyatakan kuasa yang sangat besar. Tidak mungkin dapat dipahami manusia dengan akal budi. Itu sebabnya ketika dia mau menyatakan diri, dia menyatakan diri dengan gambaran di dalam teks Yehezkiel ini, di dalam penglihatan itu, sesuatu yang susah kita pahami secara akal budi. Karena semua yang Tuhan mau nyatakan tentang dirinya, yang begitu banyak, yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, sesungguhnya itu adalah satu kesatuan ya dia sendiri. Sehingga kita tidak bisa memahaminya secara akal budi kita. Karena kalau kita berbicara kebenaran, kekudusan, kita berbicara dua hal. Tapi bagi Tuhan dua ini adalah satu. Kita berbicara kasih, kita bicara kuasa, kita bicara kebenaran, bicara kemuliaan. Itu lebih dari satu, tapi bagi Tuhan ini adalah satu. Itu sebabnya susah kita memahami secara akal budi. Tetapi marilah kita melihat ini semua adalah Yesus Kristus. Katakan amin untuk itu. Nah, di dalam teks ini ada hal yang luar biasa karena dikatakan pada ayat 2 pada tanggal kelima, tahun yang kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang. Dan dikatakan ada Imam Yehezkiel. Bayangkan imam bagi orang Yahudi tetapi di tempat pembuangan. Konsep keimamannya orang Yahudi, mereka menjadi imam di tempat kudusnya Bapa, tempat kudusnya Tuhan. Di bait suci di Yerusalem yang sudah dihancurkan. Jadi berbicara keimaman ini sebenarnya udah tinggal identitas spiritual. Di dalam keadaan mereka sendiri, mereka sudah tidak punya kemuliaan. Mereka orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Karena persyaratan menurut hukum Taurat Musa semua harus dilakukan di Yerusalem, tempat yang kudus. Itu sebabnya secara konteks Yehezkiel ini walaupun disebut Imam Yehezkiel, sebenarnya secara jati dirinya sendiri dia sudah tidak dapat melakukan keimamannya seperti yang harus dilakukan menurut aturan hukum Taurat. Nah itu sebabnya ini adalah anugerah yang Tuhan mau berikan. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan mau berikan. Kata 5 sendiri, 5 di sini dikatakan tanggal 5 bulan itu, tahun kelima, 5, itu menunjukkan anugerah. Karena secara numerical biblical, angka-angka secara Alkitabiah 5 itu menunjukkan grace, kasih karunia. Jadi 5 itu seperti grace upon grace, kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Di mana? Di tempat pembuangan. Supaya kita pahami bahwa Tuhan mau memberikan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Nah dalam hal ini dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi. Kemudian disebut di negeri orang Kasdim. Dikatakan di mana? Di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Itu berbicara tempat pembuangan. Berbicara mereka terasing, terbuang, terhina, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Karena Tuhan mau kasih tahu memang, dia bukan mau menyatakan kemuliaannya di tempat yang ada kemuliaan. Karena Tuhan itu Tuhan yang pencemburu, cemburuan namanya. Kalau di dalam Keluaran 14 dikatakan demikian. Supaya kita mengerti sekarang bahwa dia menyatakan kemuliaan yang luar biasa di tempat tidak ada kemuliaan. Dan inilah Tuhan kita. Inilah yang disebut grace upon grace. Dan kalau kita pahami kata Buzi, Yehezkiel anak Buzi, surprise waktu saya lihat di dalam buku penerjemahan bahasa Ibrani, Buzi itu artinya disrespect, tidak dihormati. Artinya direndahkan, dihinakan. Artinya apa? Tidak dihargai. Artinya apa? Terbuang, tertolak. Itu Buzi. Yehezkiel anak Buzi. Semua yang berhubungan dengan El di dalam nabi-nabi Israel, El itu berhubungan dengan God, Bapa Sorgawi kita. Dan semua di teks Indonesia yang menyebut Yesaya, Yehuda itu berhubungan dengan YHWH, Bapa Yahweh. Supaya kita pahami bahwa Yehezkiel ini sebenarnya sebuah gambaran. Gambaran tentang Yesus dan gambaran tentang kita. Bahwa Tuhan pilih Yehezkiel, siapa dia? Anak orang yang terbuang. Anak orang yang dihina. Anak orang yang direndahkan. Anak orang yang gak masuk hitungan.
Anak orang yang tidak dihormati, tidak direspek. Supaya hari ini kita memahami. Banyak orang mengatakan, bukan aku untuk pelayanan. Oh iya memang Tuhan kasih Roh Kudusnya supaya aku bersaksi, tapi bukan aku untuk bersaksi. Hari ini ada panggilan itu kembali buat kamu. Iya buat kamu. Buat kamu yang melihat dan mendengar session fellowship online ini. Supaya kamu pahami Tuhan tidak memilih yang lain, Tuhan pilih kamu. Beberapa dari kamu mungkin merasa, wah ini gua, iya betul memang kamu yang dimaksud. Dan jangan berusaha mempunyai alasan lagi karena Tuhan mau kasih tahu. Kasih karunia-Nya, demi kasih karunia akan dilimpahkan kepadamu. Jika hari ini kau mengatakan, ya Bapak aku aminkan. Ya dan amin, ada power, ada kuasa ketika kau mengatakan amin. Karena amin di dalam Yesus Kristus artinya menggenapi semua janji Bapa. Karena banyak orang hari ini merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak punya kemampuan apapun. Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu di dalam Kristus. Di dalam segala kelemahanmu, di dalam segala kekuranganmu hari ini percaya ada Yesus yang sedang menyatakan kasih-Nya kepadamu. Dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi itu. Karena di masa-masa seperti ini, di masa banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang apatis, banyak rumah tangga yang mulai kacau, banyak orang yang mulai tidak mempunyai kesehatan tubuh dan mulai mempunyai ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak diperlukan. Hari ini Tuhan mau kasih tahu, justru kuasa-Nya mau dinyatakan kepada banyak orang. Katakan amin untuk itu. Ayo kita tersenyum, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia mau pilih kamu, dia mau menyatakan kemuliaan-Nya. Kalau kita pernah baca di dalam teks 1 Petrus 2 pada ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian tentang kamu dan saya, tentang kita semua. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Pastor Berti akan bacakan buat kita. Demikian firman-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri. Stop dulu sampai di situ. Kamulah bangsa yang terpilih. Jadi bukan cuma kamu seorang diri. Satu bangsa pilihan. Warga kerajaan surga. Imamat yang rajani. Di dalam konteks perjanjian lama imam ya imam. Raja ya raja. Tetapi bagi kita adalah imamat yang rajani. Imam itu ahli dalam berurusan tentang apa yang menjadi kehendak Bapa, menjadi syarat-syarat yang diperlukan manusia supaya Bapa memberkati. Dan raja adalah orang yang berkuasa, kasih apa aja yang dia mau sesuai kehendaknya. Kita imamat yang rajani. Di dalam Yesus Kristus kita telah dipilih, dibayar oleh darah Yesus untuk menjadi milik Bapa, dijadikan imam untuk doa kepada Bapa. Doa kepada orang yang stres, doa kepada orang yang susah, doa kepada orang yang sedang merasa terhilang. Berdoa untuk orang-orang yang sekarang merasa terbuang. Berdoa untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya kemampuan fisik lagi. Doa, imam berdoa. Dan Tuhan jamin, Tuhan janji. Apa saja yang kau minta demi namaku, aku akan melakukannya, mengerjakannya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini lanjutkan, kita akan lanjutkan teksnya. 2 ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dan biarlah hari ini semuanya diberkati. Sama seperti Yehezkiel anak busi. Gambaran keturunan Adam yang dosa. Tidak ada kemuliaan. Kita secara daging keturunan Adam yang dosa. Itu sebabnya Yehezkiel diperlihatkan kemuliaannya Bapa. Kita sekarang dipanggil untuk melihat kemuliaannya Bapa di dalam Yesus Kristus. Bahwa Bapa yang Maha Kuasa sangat mengasihi kita. Bapa yang Maha Kuasa telah mengorbankan Yesus karena kasih. Biarlah hari ini kita merasakan betapa kita tuh luar biasa disayang Tuhan, dipilih Tuhan karena anugerah yang besar. Untuk memberitakan tentang Dia. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut tentang dirimu. Kita bukan mau menceritakan tentang diri kita, saya ini, saya itu, tidak. Kita mau menceritakan tentang Yesus. Yesus, apabila atau jika kamu mengikuti setiap siaran hari Minggu ini, fellowship online ini, kamu akan bisa memahami
Bahwa saya memberitakan tentang Yesus, Yesus. Bukan tentang bagaimana caranya menjadi orang yang berdisiplin, orang yang sukses, orang yang maju. Bukan itu. Kenapa? Karena kalau cuma itu saja tidak perlu Yesus datang ke dunia. Israel tanpa Yesus mereka menjadi orang-orang pemegang atau pemenang award daripada Nobel, penghargaan Nobel. Inventors yang luar biasa. Tapi tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Di dalam keselamatan ada semua yang dimiliki oleh orang dunia yang mereka upayakan dengan pengetahuan. Tetapi tidak memberi keselamatan. Itu sebabnya Yesus mau kita memberitakan tentang Dia. Yang berkuasa memberikan kepada kita anugerah. Kebenaran. Bayangin anugerah kebenaran. Kita menjadi benar karena Yesus. Yang namanya menjadi benar, diri kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari kungkungan dosa. Karena tidak ada yang membebaskan manusia dari dosa. Perbuatannya tidak, uangnya tidak, jabatannya tidak. Itu sebabnya ada kemuliaan dan kuasa yang lebih besar dari uang. Itu sebabnya orang bisa punya uang untuk beli makan tapi dia tidak bisa beli nafsu makan dan damai sejahtera. Orang bisa beli kasur yang mewah, indah, enak, rumah yang nyaman tapi tidak bisa tidur karena dia tidak bisa membeli rasa ngantuk, tidak bisa memberi jiwa yang rest. Tapi Bapa pilih kamu, pilih saya menjadi imamat yang rajani. Supaya dengan murah hati bisa ngomong sama orang yang susah, kamu pasti diberkati karena Yesus. Kamu pasti disembuhkan karena Yesus. Dan apabila ini menjadi bagianmu, ada kerinduanmu hari ini, meteraikan dan imani bahwa kita memang telah dipilih untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan artinya hidupmu akan dimuliakan. Segala keperluanmu juga akan diberikan kepadamu karena iman. Yehezkiel anak Busi. Yehezkiel bapaknya Busi. Orang dihina, tidak dihormati, terbuang, tidak mempunyai kemuliaan, tapi dipilih Tuhan. Supaya kamu hari ini memahami, kamu dipilih karena Yesus Kristus. Yesus menjadi hina supaya kita semua dimuliakan. Katakan amin untuk itu. Yesus dihancurkan supaya oleh bilur-bilurnya kita semua sembuh. Katakan amin juga untuk itu. Dan Yesus menjadi miskin supaya kita diberkati di dalam segala kekayaannya. Terpujilah Tuhan Yesus, meteraikan itu jika kau merasa ini adalah panggilan bagimu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi keraguan. Dia akan menyatakan kemuliaannya bagimu karena dia mengasihimu. Yang kedua, kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 pada ayatnya yang ke-10. Demikian firman-Nya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Bapa, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Bapa yang menyertai aku. Haleluya. Kasih karunia Bapa yaitu Yesus Kristus, Immanuel yang menyertai aku. Dikatakan di dalam Yehezkiel pada tanggal 5, pada tahun yang kelima, waktu Raja Yoyakim dibuang. Gambaran tentang grace upon grace, kasih karunia yang melimpah-limpah diberikan kepada siapa? Yehezkiel. Supaya kita hari ini memahami ketika kita dipanggil pelayanan atau mau melayani, itu bukan tentang kita yang mau mengerjakan, tapi kasih karunia itu yang mau bekerja. Yesus yang mau bekerja. Ada satu orang di kota lain yang sakit, ketakutan, takut mati masuk neraka karena melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan, sudah gak mau makan, suka ngamuk, kalau didoain marah, secara fisik berontak. Dan saya diminta melayaninya, melayani, saya harus pergi ke sana. Jauh dan di masa pandemi ini bagaimana? Tetapi Tuhan bilang bukan kamu yang kerja, kasih karunia-Nya yang bekerja. Kasih karunia itu ada di dalam kamu, ada di dalam saya. Kalau kamu pernah baca kitab Galatia pada pasal 3 ayat yang kelima tentang bagaimana Roh Kudus bekerja, dikatakan demikian Galatia pada pasal 3 ayat yang kelima, kita akan baca. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu
dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, melakukan semua persyaratan untuk menjadi baik, menjadi benar, menjadi kudus, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Saya percaya kepada pemberitaan Injil. Itu sebabnya saya bilang sama teman yang minta melayani, saya katakan, kalau memang kamu ke sana karena itu keluarganya, bawa roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, berikan kepada dia, sampaikan kepada dia bahwa segala dosamu sudah diampuni, kamu telah dikuduskan. Dan saya katakan gak usah mikir apapun, saya ada kesempatan untuk bersama-sama Zoom dan berdoa bersama, saya katakan gak usah mikir apapun, lakukan saja dan gak usah pikirin, habis itu tinggalin aja. Dan saya bersyukur beberapa hari yang lalu saya masih bisa berkomunikasi, orang yang terikat, yang ngamuk-ngamuk, gak mau makan, sakit, menderita, sudah disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang sembuhkan? Yesus. Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus umur 12, sesudah dia bar mitzvah, sesudah dia selesai menjadi anak Taurat, dia datang ketika ada perayaan di Yerusalem, pergi bersama ibu bapaknya, dan kemudian waktu ibu bapaknya 3 hari anak itu hilang, ibu bapaknya kembali lagi bersama kakak-kakaknya cari Tuhan Yesus ada di bait suci. Ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dan Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Kata di rumah Bapakku, di dalam terjemahan yang lain, bukankah aku harus ada di dalam bisnis Bapakku? Menggunakan kata bisnis. Jadi kita harus pahami yang kedua. Pelayanan, panggilan, kemuliaan, mujizat, dan semua perkara. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kamu, bukan milik saya. Rest. Believe, percaya. Di tanganmu ada mujizat, katakan amin untuk itu. Di mulutmu ada kuasa. Kita sudah belajar tentang itu. Kita sudah memahami tentang kebenaran itu. Kita memiliki tubuh dan darah Yesus yang diberikan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Kita punya buku doa yang kalau kita mau berdoa gak tahu gimana doanya, tinggal baca aja. Saya bilang sama teman saya, baca aja, baca. Gak usah lu pikirin, baca itu semua firman yang ditulis di situ. Baca by faith. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh supaya kita memahami kasih karunia itu yang bekerja. Yang bekerja mengasihi orang yang Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Dan dia akan mengerjakan dengan dahsyat, dengan ajaib, dengan luar biasa. Supaya hari ini kamu jangan merasa aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya kuasa, tidak ada mujizat. Sama, saya juga tidak punya kuasa dan mujizat dari diri saya sendiri. Tapi saya percaya karena Yesus dia akan mengerjakan, karena Yesus dia akan melakukannya. Karena Yesus, semua karena Yesus. Karena darahnya telah tertumpah buat kita. Di masa banyak orang susah ini, dia mau pilih kamu untuk menyatakan kemuliaan, untuk menjadi kemuliaannya bahkan. Bahkan dia mau memuliakan dirinya melalui kamu, melalui saya. Itu sebabnya jangan bimbang, jangan ragu, jadilah percaya, teguhkan hatimu. Anugerah Bapa melimpah-limpah. Paulus menggunakan kata menerangkan dengan cara lain di dalam Galatia 2 pada ayat yang kedua, Galatia 2 ayat yang ke-20, Galatia 2 ayat yang ke-20. Pastor Berti akan baca jika bisa ditampilkan di screen, nanti saudara bisa baca. Demikian firman-Nya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Bapa yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku yang sekarang di dalam daging, daging yang terbatas, tidak punya banyak kemampuan. Tetapi hidup yang ada di dalam daging yang terbatas ini sekarang aku hidupi by faith karena iman yang tanpa batas. Itu sebabnya kita telah belajar, jangan batasi imanmu. Tuhan katakan pada murid-murid, kenapa kamu kurang percaya? Bahasa Inggris menggunakan little faith dengan pemahaman yang sederhana. Kenapa kamu menerima hanya sedikit? Kenapa kamu hanya percaya sedikit? Bahkan Tuhan sanggup memberi banyak. Haleluya. Tuhan sanggup memberi banyak. Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib, yang luar biasa. Dan saya bersyukur. Ada seseorang yang sudah tidak punya pekerjaan, rumah sudah hilang, semua sudah hilang, keluarganya bahkan sudah kacau balau karena ekonomi. Dan dengan percaya dia berdoa memperoleh jabatan. Di mana tidak mungkin di usianya, di masa yang susah. Tapi Tuhan toh bisa kasih pekerjaan, bisa kasih jabatan yang baru dan memberkati dia. Saya berdoa hari ini kamu diberkati dengan kasih karunia yang melimpah-limpah karena kamu percaya. Karena Roh Kudus akan mengerjakannya di dalam hidupmu. Rest, percaya. Anugerah itu akan melimpah, mengalir memberkati banyak orang.
Dan yang ketiga, Tuhan mau sampaikan kebenaran ini buat kita. Kita akan baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pada pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Bapa telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini keren banget, penyertaan Tuhan disandingkan dengan uang. Karena Tuhan mau kasih tahu, semua yang kau perlukan dia dapat berikan tanpa uang. Haleluya. Dia sanggup mengerjakannya dengan ajaib. Percayakah kamu akan hal itu? Saya sangat percaya dan saya telah menjalani karena percaya. Yang pertama karena Bapa mengasihi. Dan Tuhan menyertai itu adalah perkataan yang dahsyat. Kalau kamu pernah membaca kitab Kejadian pada pasal 39. Bagaimana Yusuf yang menjadi budak dibeli oleh Potifar. Dan cara budak diperjualbelikan zaman Yusuf, zaman Potifar. Orang harus ditelanjangin. Diperiksa dari atas ke bawah untuk dilihat apakah ada penyakit atau ada apapun yang membuat dia tidak dapat dibeli. Tetapi bagi Yusuf dalam keadaan seperti itu di dalam kitab Kejadian pada pasal 39 ayat berikutnya dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Tuhan dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, semua yang dikerjakannya berhasil. Bahkan tuannya bisa lihat bagaimana semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sehingga semua milik tuannya Potifar di bawah kekuasaan Yusuf. Supaya kita memahami, banyak kita berpikir, ini bukan pekerjaan kita, ini bukan urusan kita. Tidak, kamu dan saya adalah anak-anak Bapa di surga, katakan amin untuk itu. Jiwa itu adalah bisnisnya Bapa, itu adalah asetnya Bapa. Bapa mau mereka itu semua dilayani dan kurang orang untuk bisa melayani. Hari ini percaya. Sama seperti melalui Zoom, saya cuma bilang kamu doa aja, baca aja, percaya, sebutkan. Segala dosamu sudah diampuni, tinggalin, dia pasti sembuh sendiri. Dan orang itu sembuh, apakah karena saya punya kuasa? Tidak, karena Roh Kudus dan kasih karunia Tuhan bekerja. Dan itulah sebabnya sekarang dikatakan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Jangan jadi hamba uang, artinya kita tidak kerja buat uang, kita kerja buat Tuhan. Uang akan datang di dalam kehidupan kita. Baik melalui karir, jabatan, pekerjaan apapun. Tapi hari ini imani, kamu dipilih untuk kemuliaan Tuhan. Kamu dipilih, saya dipilih untuk menyatakan kemuliaan yang melalui jiwa-jiwa. Karena kita adalah dulu bangsa yang hidup, terbuang, terhina, orang-orang dosa. Sekarang kita telah dikuduskan. Bahkan telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Banyak orang yang katakan, oh gimana saya orang berdosa, saya gak punya kuasa untuk berdoa. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan yang menyertai kamu. Ini yang kita baca ada di kitab Ibrani pada pasal 10. Kalau kita baca Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan karena kehendaknya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan di dalam Ibrani 10 kalau kita baca pada ayatnya yang ke-8 atau ayat yang kita akan baca ayat 15, 16, 17. Ibrani pasal 10 ayat 15, 16, 17. Ini ayat-ayat terakhir dan biar kita diberkati. Demikian firman Tuhan, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Siapa yang memberi kesaksian, Pastor? Roh Kudus. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus memberi kesaksian. Bisa gak kesaksiannya salah? Gak mungkin. Bisa gak kesaksiannya palsu? Gak mungkin. Apa kesaksiannya? Kita baca berikutnya. Roh Kudus memberi kesaksian. Apa kesaksiannya? Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Terus? Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bahasa aslinya kalau dibaca dengan penekanan bunyinya begini. Dan aku tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka lagi. Haleluya. Nggak aku ingat lagi. Jadi kalau ada yang bilang, saya masih banyak dosa. No. Tuhan nggak mau ingat itu. Tuhan mau kamu ingat. Roh Kudus ditaruh ke dalam hatimu untuk ingetin. Bahwa dia nggak mengingat dosamu. Dia ingat bahwa kamu telah dikuduskan. Dia ingat bahwa dia telah memberikan, Yesus memberikan darahnya supaya kamu kudus, supaya kamu dibenarkan. Semakin kamu percaya kamu telah kita ini adalah orang yang hidup di dalam daging yang keturunan Adam dosa. Kita diselamatkan dalam keadaan tubuh kita masih tubuh yang berdosa. Nanti dia akan datang membuat kita menjadi manusia yang baru. Tubuh yang baru dalam sekejap mata.
Tubuh yang tidak akan sakit-sakitan lagi. Tubuh yang suaranya gak bakal serak kayak saya lagi. Tubuh yang tidak dikalahkan virus kuman lagi. Benar-benar kasih karunia-Nya dinyatakan supaya kita hari ini percaya. Pelayanan itu memang bukan punya kita, itu punya Bapa di surga. Itu bisnisnya Bapa di surga. Bisnis dia tentang jiwa bukan tentang uang. Dia menyertai kita bukan karena kita kudus, karena dia menguduskan kita. Dia menyertai kita bukan karena kita tidak berdosa. Dia menyertai kita untuk ingetin kita, segala dosamu sudah diampuni. Engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh darahnya engkau telah dibeli, dibayar untuk menjadi miliknya. Untuk memberitakan kemuliaannya bagi bangsa-bangsa. Karena kita dulu hidup dalam kegelapan. Ini masa kesusahan, masa banyak orang menderita. Kamu dipilih untuk kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah. Grace upon grace. Kasih karunia demi kasih karunia melimpah-limpah akan dicurahkan kepadamu. Jangan lihat dirimu. Terserah engkau pernah terbuang, keturunan orang terbuang. Gak mampu, gak punya, gak bisa, hina. Hari ini Tuhan katakan, aku pilih kamu. Haleluya. Yang kedua dia katakan, ini adalah pekerjaannya sendiri. Dan hari ini jangan mendakwa dirimu lagi. Karena Roh Kudus tidak pernah mendakwamu. Jika hari ini firman ini memang untukmu secara pribadi, taruh tanganmu di dada. Dan biarlah kasih karunia melimpah-limpah atasmu. Di dalam usahamu, karirmu, pekerjaan tanganmu, di rumah tangga, dimanapun kau berada. Dia akan membuat engkau menjadi kemuliaannya. Menjadi imam-imam yang rajani, akan menyatakan kasih karunia Bapa yang melimpah-limpah melalui hidupmu. Dan percayalah, dia akan mencukupkan kehidupanmu, kehidupan kita semua. Dan jangan pernah mau menjadi orang-orang yang dapat didakwa lagi. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk mengingat dosa kita. Justru untuk mengingatkan bahwa kita telah dikuduskan dan dibenarkan. Justru dia mengingatkan bahwa Tuhan, Bapa kita, tidak mengingat segala dosa dan kesalahan kita lagi. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah karena saudara dan saya telah dipilih menjadi umat-Nya karena Yesus Kristus untuk menerima kemuliaan dan menyatakan kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, hari ini kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita semua diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari bersama-sama katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari Bapak Ibu Saudaraku dengan sukacita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan sungai sukacitamu mengalir dalam hidupku. Haleluya. Sungai
sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia yang mengatakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Maka biarlah kasih Tuhan melimpah atas kita semua. Kita angkat roti ini, bersyukur, kita mengenang dan mengingat kasih Bapa yang besar di dalam Yesus Kristus yang telah dikorbankan, digantung di atas kayu salib, menanggung segala dosa menjadi dosa, menanggung segala kutuk dan penderitaan. Sehingga kita semua oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Percayalah, kita adalah orang kudusnya, orang-orang kudusnya, umat kudusnya, milik kepunyaannya. Dan oleh darah Yesus segala dosa kita telah diampuni, kita telah dibenarkan, disucikan untuk menerima kemuliaan. Bahkan kita imani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kita sembuh hari ini. Kita semua tidak akan tertular virus, kuman, bakteri apapun. Segala sakit penyakit yang tidak terlihat. Hari ini kita doa, Bapa Sorga yang melihat, Bapa Sorgawi yang melihat semua penyakit itu. Memproteksi kita, memagari kita hari ini. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Kita diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Kita hidup dalam segala kelimpahan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus untuk memuliakan Bapa. Marilah kita semua menerima panggilannya untuk memuliakan Dia. Untuk menjadi saksinya. Kasih karunia-Nya bekerja di dalam kita. Kita bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Kita imani semua sudah selesai. Ya Bapa, inilah kehendak-Mu. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Kita telah memperoleh penebusan yang kekal, kita telah memperoleh pengampunan dosa. Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Menerima perlindungan yang sempurna, kita dijaga malaikat. Bahkan Tuhan mengirim malaikatnya untuk melayani kita. Untuk kita dapat melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapa kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan kita bersyukur kita semua menjadi satu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi satu dengan Bapa, penuh kemuliaan. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi satu tubuh Kristus. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Di akhir zaman kita semua akan diangkat menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Minyak zaitun ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani kita adalah bait suci Tuhan. Kita imani juga kita adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Untuk menyatakan kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan, Bapa menyatakan kemuliaannya, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat, ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada yang telah mengikuti ibadah online GCC, saya percaya saudara sangat diberkati. Saya juga sangat diberkati, amin. Kita adalah orang-orang benarnya Bapa. Bapa yang menyatakan di atas kepala kita ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Itulah sebabnya hari ini kami telah menyediakan yaitu suatu sarana pelayanan melalui GCC, di mana melalui pelayanan ini kabar baik akan menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa. Akan banyak orang-orang dibawa ke dalam kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu yang rindu menjadi bagian pelayanan kami. Di layar saudara kami sediakan nomor telepon Bank BCA 8700 133177. Dan juga ada persembahan persepuluhan di Bank BCA 8700 1057 dan 77. Dan ada juga di layar saudara barcode dan saudara bisa scan barcode tersebut. Amin. Setiap persembahan saudara semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua akan dipakai untuk melayani dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saudara tabur, firman Tuhan berkata, Tuhan akan lipat gandakan berkali lipat ganda. Amin. Biarlah keluargamu diberkati, bisnis usahamu diberkati. Semua yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan kami para pastor GCC dengan sukacita menantikan telepon saudara. Makanya kami taruh di layar saudara nomor-nomor telepon pastor. Hubungi kami, kita akan berdoa bersama. Banyak mukjizat, banyak hal-hal yang besar yang akan terjadi di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Amin. Telepon kami. Kami siap menantikan telepon saudara. Dan setiap jam 9 malam kita punya program yaitu berdoa bersama di alam roh. Artinya di tempat saudara, di toko atau di rumah, saudara lagi di tempat pekerjaan, di kantor. Kita akan berdoa tepat jam 9 malam. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita percaya kemuliaan Tuhan Yesus akan dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Amin. Bangsa ini akan menyembah Yesus dan banyak orang akan menjadi percaya. Dan kita juga berdoa ekonomi Indonesia akan diberkati dan dipulihkan. Dan kami harapkan dukungan saudara, di mana apabila saudara membuka link YouTube GCC, saudara jangan lupa tekan tombol like. Dan juga ada kolom komen saudara isi, yaitu komen-komen yang baik, komen-komen yang membangun ya. Saudara bisa isi, Pastor firmannya sangat memberkati saya. Thank you Jesus, boleh. Haleluya, puji Tuhan boleh. Atau kesaksian singkat, apa saja. Yang penting jangan sampai kosong. Karena itu nanti menyangkut pelayanan kita secara online di YouTube. Amin. Dan jangan lupa juga ada tombol subscribe di situ. Saudara tekan, pencet untuk membantu kita melayani lebih lagi di dalam pelayanan online. Nah, Bapak Ibu juga kami sarankan apabila saudara rindu memperdalam firman yang diberitakan dari tempat ini atau kurang memahami sepenuhnya, saudara boleh WhatsApp, telepon pastor. Kita akan discuss bersama nanti pastoral dan kita akan jawab pertanyaan saudara. Puji Tuhan, sebelum kita terima doa berkat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa, yang indah pada saat ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami semua telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami percaya kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur kami telah menerima semua yang kami kehendaki, yaitu di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua dipilih untuk kemuliaannya. Dan setiap hari saya menulis renungan harian yang diambil dari seri membaca Alkitab 3 pasal sehari. Apa yang saudara dengar hari ini itu adalah tulisan saya di tanggal 15 Agustus yang lalu. Jika ada yang mau menerima tulisan itu, kirim WhatsApp di nomor-nomor yang tadi telah disediakan. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Dan biarlah kita semua hidup bagi kemuliaan Bapa, melayani jiwa. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya, kita akan diangkat. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku